Ini adalah Stylo 160 ABS yang sudah kita modif tipis-tipis modal pelajar ya. Dan memang yang terpasang di sini adalah hampir semuanya ya. Aku bilang hampir semuanya karena memang ada beberapa part yang memang sudah terpasang sebelumnya oleh ownernya di tempat lain. Jadinya yang aku bahas hanyalah yang aku pasang di motor ini saja ya. Yang sudah terpasang sebelumnya itu aku nggak bakal bahas. Oke, jadi langsung aja kita mulai apa saja yang terpasang di motor ini dari toko aku. Langsung aja cekidot video ini sampai selesai. Yang pertama adalah dari velgnya ya. Kita pakai dari merek VND tipe Speed V2 dengan ukurannya 215 ring 12 ya. Dan yang belakang juga sama. Berikutnya dari cakram ya. Di sini kita pakai dari merek RPD tipe Matrix ya. Dan ini juga semuanya sudah floating ya tipenya. Jadi ini mantap banget. Kemudian untuk dari segi kaliper kita menggunakan kaliper RPD Quantum 2 piston ya. Termasuk juga dari brake hose-nya kita menggunakan dari merek TDR dengan tipe black carbon. Begitu juga dengan yang di belakang ya. Kita menggunakan kaliper RPD Quantum 2 piston dengan brake hose dari TDR ya, yang black carbon juga. Untuk master remnya sendiri kita menggunakan dari merek RPD ya, yang radial ukurannya 17 mili yang sebelah kanan dengan juga tabung master remnya ya, yang CNC seperti ini. Begitu juga yang sebelah kiri ya. Di sini kita menggunakan RPD juga tipe radial ukurannya 16 mili. Tabungnya juga sama yang CNC ya, dari RPD juga. Jadi ini sudah klop banget, komplit asik. Untuk suspensi belakang ya, kita menggunakan dari merek YSS tipe G Sport ya, yang smooth black series. Jadinya ini tuh bener-bener yang uhui banget ya, mantap pokoknya. Sedangkan yang di depan ini menggunakan YSS upgrade front forkit ya, tapi ini memang nggak kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari atas di sini ya, itu dia nanti ada namanya preload adjuster ya. Cuma sini memang agak kurang kelihatan ya. Tapi depan belakang ya menggunakan dari merek YSS. Dan yang terakhir adalah dari CVT ya. Kita sudah pasang yang paket full dari TDR ya untuk Stylo 160. Jadinya ini motor untuk aliran tenaganya sudah dipastikan oke. Jadi nggak usah khawatir, kita juga bakalan mau test riding menggunakan motor ini. Nah ini kita bakalan langsung untuk cek ya, atau tes empuknya dari YSS G Sport Smooth Black Series Stylo 160 ya. Nah ini kita akan lewati beberapa hambatan ya, atau obstacle. Nah ini yang pertama adalah jalanan polisi tidur. Oke, liatin empuknya. Langsung ngeredam ya, set, push. Oh, empuk pakai banget ya, dan pastinya main ya. Nah ini, oh, enak ya. Jadi kondisinya untuk YSS G Sport Smooth ini sudah oke, pakai banget ya. Dan pastinya kalau kalian makainya itu berdasarkan dari kebutuhan juga ya. Jadi di setelnya harus tepat juga antara preload dan reboundnya ya. Karena kalau kalian salah setel ya udah pasti nggak enak. Berarti antara keempukan atau terlalu padat ya, atau kaku. Nah, kalau yang aku setel ini ya memang orangnya agak besar ya. Dan aku menyesuaikan dengan berat badannya dia. Kebetulan ya berat badanku mungkin beda selisihnya 10 kilo ya, mungkin ya. Nah di sini kita akan melakukan pengecekan juga di speed trap ya. Berasa oh, redamannya jos ya. Ini kayaknya habis sholat Jumat deh kayaknya ini ya, bener habis sholat Jumat. Jadi tadi jalannya sempat ditutup waktu ada tes ADV 160 ya, tapi tadi oke. Nah, jadi ini untuk obstacle sudah enak pakai banget. Nah, jadi empuknya itu
nggak sakit pinggang. Ya, seperti itu. Nah ini guys ya, sekarang kita akan masuki jalanan yang jalannya cukup parah menurut aku ya. Yang biasanya memang pusat di sini. Ya. Oh. Redamnya itu mantul banget guys ya. Jadi selama settingannya tepat itu bakalan jos ya, termasuk juga shock di depan ya. Sebentar lagi aku juga bakal cek shock di depan ya, karena kita bakal lihat mainnya tuh seperti apa. Ini guys ya, tempat yang sama dengan menggunakan yang sama juga. Oh, lihat tuh, ISS front upgrade kit ya. Kita sudah upgrade shock depannya. Dari look mungkin nggak ada perubahan, tapi pernya itu berubah karena sudah ada namanya preload adjuster. Oh, jadi ini empuk banget, enak ya. Ini enak banget. Jadi depan belakang ngeredamnya itu sudah sangat empuk ya. Jadi ini nggak bikin pegel ketika berkendara di jalanan yang rusak ya. Nah, jalan rusak ya enak, apalagi kalau di jalanan yang beraspal seperti ini ya. Kita ngeliat-ngeliuk seperti ini juga tetap stabil bos ya. Karena sistem suspensinya itu kita sudah upgrade. Depan pakai ISS front upgrade kit, yang di belakang kita pakainya ISS G Sport Smooth Black Series ya. Jadi ya sudah nggak ada perdebatan lah ceritanya. Haha. Ya gitu. Jadi kita nikmati saja perjalanan ini ya. Dan sebentar lagi kita bakal ngecek yang namanya CVT, terus juga pengereman ya, sebentar lagi. Oh, gas dikit aja udah langsung nanjak ya, sudah dapat ini hasilnya ya. Gerung nggak ada bos ya, kagak ada gerung. Dan ini kondisinya nggak macet sih, cuman rada pelan aja. Dan pastinya ini oke pakai bingits. Ya, cuman ini karena memang suara knalpotnya aja sih yang gede ya. Cuman mereknya juga nggak tahu, kita pernah jual, jadi juga nggak tahu ini bakalan cocok apa enggak ya dengan stylo-nya, karena pilihan orangnya ya. Cuman so far untuk dari tenaganya yang disalurin itu oke lah ya. Ini bukannya seperempat gas, kira-kira bisa dapat berapa ya, 70 bisa nggak ya, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Oke, tembus guys, 70 tembus. Oh, 71 ya, tembus dengan seperempat bukaan gas ya, 70 tembus. Oke lah ya. Jadi kita nggak ada main mesin, kita hanya main di CVT ya, plus knalpot yang dipasang sebelumnya ya. Jadi ini untuk akselerasi yang ngisi itu sudah mantep ya. Mesin juga nggak nyiksa, RPM juga nggak tinggi-tinggi banget. Aduh, asap, jelek, bakar sampah sembarangan. Nah, ini sebentar lagi kita bakal coba adu speed ya, kira-kira seberapa kecepatannya yang bisa didapat ya. Kita bakalan tes dari sini ya, seperti biasa ya. Kalau kalian tahu di video-videoku, pastinya tahulah ya seberapa ini dan di mana ini ya.
Oke. Oke, udah sepi ya. 1, 2, 3. Wah, 100, hampir sedikit lagi 100 ya. Bisa nih 100 ini bisa, 100 lebih ini bisa, cuman karena jarak ya. Jarak, dan tadi gasnya juga belum aku full. Oke. Gas aku belum full. Sama sekali belum full. Itu palingan tadi cuman setengah lebih sedikit ya, mau ke 3/4. Oh ya, ini juga sudah pakai gas spontan. Jadinya tadi ya pasti lebih enak sih, aku lupa pakai gas spontan. Haha. Ya ini sudah pakai gas spontan TDR. Ya. Seperti itu. Wah, ini jalan macet nih. Kebetulan bisa pamer dikit ya. Jadi nggak perlu buka gas yang besar-besar, suaranya masih adem. Mesin juga nggak teriak. Ya kalau kena pot bacot ya sih ya mau tidak mau ya, karena sudah diganti ya. Tapi ini so far oke sih. Dari segi mesin, terus juga bukaan gas juga enak. Jadi buat teman-teman ya yang mau upgrade silahkan ya. Ini sudah sih pembuktian. Mau knalpot standar udah pasti bisa. Kalau knalpot racing itu nanti menyesuaikan ya. Aku nggak tahu. Kadang-kadang ada juga yang memang knalpot racing itu yang bikin ngempos ya. Ngempos parah. Aku pernah dulu bahas juga sebelumnya. Ya. Dan sebentar lagi kita juga mau cek pengeriman ya. Kita akan cek pengeriman sambilan ya, karena ini sistemnya ABS jadinya masih berasa jut-jutnya. Oke, sebentar lagi kita akan tes. Nah, yang part terakhir adalah dari pengeriman ya. Kalau dari pengeriman ini, wah, empuk parah ya, apalagi dengan motor semumil ini pakai masterrimnya RPD kiri kanan ya, 17-16, kemudian juga brake hose TDR, kemudian kaliper depan belakang RPD yang 2 kuantum ya, 2P, 2 piston maksudnya, RPD ya, itulah salah sebutin, RPD kuantum 2 piston ya. Terus depannya pakai kaliper cakram RPD yang matrix ya, yang floating. Ini bakalan wah. Wow, denger tuh. Oh, ngerimnya sudah jos banget. Jadi sudah upgrade performance, handling juga di-upgrade ya, suspensi di-upgrade. Wah, komplit dah. Ini motor mau dibawa touring ya udah tinggal gas aja. Ya kalau kalian bisa dengar suara ngepotan yang tadi, wah, asik. Ya. Nggak tahu ya kalian bisa dengar apa enggak. Cuman harusnya kalian bisa dengar sih. Ya. Cuma ada di sini. Seperti itu guys enaknya pengerimannya yang RPD kayak gini. Udah fix no debat lah ya. Jadi ini semuanya sudah safety ya, semuanya sudah aman. Performance ada, suspensi ada, handling ada ya. Jadi ini 100% aman sekali ya. Aman pakai banget. Pakai rem udah tidak enak, apalagi rem yang biasa. Ya. Jadi ini aku sudah nobatkan, ini sudah enak pakai banget. Ya guys ya.
Jadi untuk reviewnya kurang lebih seperti itu ya, dari Stelo 160 ABS ya, yang sudah aku terangkan sebelumnya ya, tadi di awal video ya, untuk part apa aja yang dipasang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Semoga suka dengan videonya. Sampai jumpa di videoku berikutnya ya. Nanti kita bakal bahas yang lain. Oke, see you, bye bye, bye bye.